Hai semua, kembali lagi di Sosum TV bersama aku Mirsya. Sekarang kita mau melanjutkan pembahasan soal yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi di video ini kita mau mengerjakan soal nomor 11 sampai nomor 30. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Check it out. Oke, nomor 11. Barang ekonomi adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, sebab jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Yap, jawabannya adalah A. Keduanya benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Nomor 12. Pembahasan tentang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah definisi dari Alfa ya, konsumsi. Karena dengan mengonsumsi, manusia menghabiskan nilai guna suatu benda dan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 13. Inti masalah ekonomi adalah benar, jawabannya adalah B. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kita ingat kembali kalau kebutuhan itu sangat banyak dan tidak terbatas, sedangkan pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nomor selanjutnya 14. Oh ya guys, kalau aku ngejelasin kecepatan. Kalian bisa komen di bawah. Benda yang jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan adalah definisi dari jawabannya adalah D. Benda ekonomi. Kalau benda konsumsi itu habis dimakan, benda produksi seperti truk, bahan baku, benda bebas seperti batu, angin. Komplementer itu yang saling melengkapi seperti kaos kaki dan sepatu, teh dan gula. Sehingga yang paling tepat adalah benda ekonomi. Faktor produksi yang diperlukan dalam proses produksi terdiri atas jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Alfa. Tenaga kerja biasa dalam ilmu ekonomi dikenal dengan labor, modal dikenal dengan capital, serta kewirausahaan. Nomor 16. Faktor produksi yang bukan merupakan hasil rekayasa manusia adalah jawabannya 1, 2, dan 3. Tanah, bahan mentah, dan tenaga kerja. Kenapa 4 tidak termasuk hasil rekayasa manusia? Karena teknologi itu dihasilkan dari manusia, perkembangan iptek. Sedangkan tanah, bahan mentah, dan tenaga kerja itu bersumber dari alam. Nomor 17, yang disebut faktor produksi turunan adalah agak mengecoh ya guys. Jawabannya adalah modal. Karena tanah, air, dan tenaga kerja atau manusia itu faktor produksi asli, sedangkan modal adalah faktor produksi turunan. Oke, selanjutnya nomor 18. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat adalah jawabannya 1, 2, dan 3 atau A. Nomor 19. Usaha meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa adalah merupakan definisi dari jawabannya adalah produksi. Karena kita mengolah suatu benda menjadi lebih bermanfaat. Kalau konsumsi kan menghabiskan nilai guna suatu barang. Distribusi menyalurkan hasil produksi. Jadi jawaban yang tepat adalah produksi. Karakteristik barang publik adalah jawabannya 1 dan 3 atau B. Non-rival
rival atau tidak ada kompetisi untuk mendapatkannya, dan tidak eksklusif, tidak dibayar dan tanpa banyak pengorbanan. Oke, nomor 21. Ilmu ekonomi yang membahas tentang agregat, totalitas atau keseluruhan seperti pendapatan nasional, inflasi, dan pengangguran disebut jawabannya C, ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro itu membahas tentang hajat hidup orang banyak, masyarakat luas, dan sangat mempengaruhi serta keseluruhan, mempengaruhi pasar, masyarakat maupun perusahaan. Jadi jawabannya adalah C. 22. Hubungan teknis antara faktor-faktor produksi dengan output disebut jawabannya D ya, fungsi produksi. Kenapa bukan faktor produksi? Kalau faktor produksi itu berkaitan dengan tenaga kerja, labor, modal, kapital, dan kewirausahaan. Sedangkan B, hasil produksi, berkaitan dengan produk, barang yang sudah jadi. 23 ini tentang kurva ya guys. Kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan dengan menggunakan indifference curve. Teori ini dikenal dengan nama, jawabannya B, teori ordinal. Teori ordinal itu tidak dapat diukur secara numerik. Kurvanya seperti ini ya guys. Jika satu barang ditingkatkan seperti di titik 6 ini, ketika dia di titik 6, maka satu barang harus diturunkan. Di sini 2. Sedangkan jika ini turun menjadi 2, maka di sini meningkat menjadi 4. Ini disebut dengan kurva indifference. Nomor 24. Pasir berguna setelah dibawa ke kota sebagai bahan bangunan. Hal ini menunjukkan jawabannya B, place utility. Jadi guys, caranya itu kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian lihat kata kuncinya di situ. Pasir berguna setelah dibawa ke kota. Berarti terjadi perpindahan tempat. Yang awalnya pasir berada di X kurang berguna, setelah dipindahkan ke kota menjadi bahan bangunan. Artinya ketika tempatnya berpindah, pasir ini memiliki fungsi berdaya guna lebih tinggi. Ada perpindahan tempat, maka bernilai ekonomi. Jadi jawabannya adalah place utility. Nomor 25 mirip dengan nomor 24 tadi. Kayu lebih berguna bagi manusia sesudah berbentuk meja. Hal ini menunjukkan jawabannya yang E ya, form utility. Kenapa? Kembali lagi kata kuncinya, lebih berguna sesudah berbentuk meja. Berarti yang awalnya kayu menjadi meja. Di sini terjadi penggabungan, yaitu formasi. Jadi jawabannya adalah E, formasi utility. Nilai yang bertambah karena penggabungan suatu komponen. Nomor selanjutnya, nomor 26. Benda berguna karena zat yang terkandung di dalamnya, seperti makanan dengan kandungan protein. Hal ini menunjukkan jawabannya delta. Elemen utility. Elemen itu adalah bagian-bagian yang mendasari sesuatu. Ketika sudah terkandung di dalamnya elemen-elemen yaitu protein, maka menunjukkan elemen utility. Tips seperti nomor 26, jas hujan yang hanya berguna pada saat musim hujan menunjukkan jawabannya adalah B, time utility. Perhatikan kata pada saat, artinya merujuk ke waktu. Pada saat musim hujan kita memakai jas hujan. Ketika kemarau kita tidak menggunakan jas hujan. Artinya jawabannya adalah time, tergantung waktunya. Nah, nomor 28. Dorongan ingin makmur yang ada pada diri manusia disebut
Jawabannya C, motif ekonomi. Dorongan sama dengan alasan, motif kenapa kita melakukan hal tersebut. Ya karena kita ingin makmur. Jadi motif ekonomi kita melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan untuk makmur. Oke deh, nomor 29. Pernyataan berikut merupakan motif yang mendorong manusia bertindak ekonomi, kecuali. Jawabannya adalah B. Hasrat selalu menerima apa adanya. Nggak mungkin ya manusia itu selalu menerima apa adanya karena bertentangan. Manusia itu tidak pernah puas. Oke, nomor 30. Yeay. Nomor terakhir yang akan kita bahas yaitu nomor 30. Kaitan antara suatu peristiwa dengan peristiwa ekonomi yang lain disebut dengan hukum ekonomi. Sebab berusaha dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu disebut dengan prinsip ekonomi. Jawabannya adalah B. Kedua pernyataan adalah benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya B. Oke guys, sampai di situ dulu pembahasan kita. 20 nomor lainnya bisa kalian kerjakan sendiri. Kalau ada yang kurang kalian pahami, boleh diskusi bareng aku. Silahkan DM ke Instagram aku, ada di description box. Terima kasih, dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.